dalam Tuhan Yesus. Yang siap menerima firman, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down, welcome home GB Pelita. Nice meet you all, please join with our social media. Bergabunglah dengan sosial media gereja dan Bapak Gembala, baik TikTok, baik Facebook, baik Instagram, baik YouTube. Terima kasih buat tim EW, berikan tepuk tangan buat tim EW kita yang banyak latihan, banyak peningkatan, Tuhan memberkati. Dan terima kasih juga buat Bapak Ibu yang mensupport adanya videotron kita terasa lebih jelas. Saudara, biarlah ini jadi berkat bagi kita semuanya. Mari sama-sama kita belajar di dalam bulan Juni tentang keluarga. Untuk minggu pertama kita belajar keluarga sehat yang berfungsi. Yaitu emosi yang sehat. Kita akan belajar emosi yang sehat. Atau bagaimana keluarga yang sehat. Berikutnya kita akan belajar ciri keluarga itu adalah lembaga yang Tuhan ciptakan. Dan berkati sejak semula. Allah memiliki tujuan ilahi atas setiap keluarga. Seperti yang dinyatakan dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Yaitu menjadikan gambaran atau model hubungan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus di bumi. Keluarga dipanggil untuk bermultiplikasi, melahirkan keturunan ilahi. Dan berkuasa pengelola atas bumi untuk dapat mengerjakan tujuan Allah di bumi ini. Ia menciptakan anggota keluarga dengan fungsinya masing-masing. Kolose 3:18 sampai 21. Ketika keluarga berfungsi dengan benar, maka tujuan Tuhan dapat tergenapi. Slide berikutnya kita baca Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Mari sama-sama kita membaca 1-2 ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berikutnya Kolose 3 ayat 18 sampai 21. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu. Saudara, keluarga itu didesain seperti sorga. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Tritunggal. 3 pribadi tapi satu tidak bisa dipisahkan. Dalam keluarga ada ayah, ada ibu, ada anak. Ini menggambarkan hubungan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi keluarga itu adalah desainnya sorga. Jadi harusnya di keluarga kita suasana sorga. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebenaran. Harusnya keluarga kita itu tempat yang paling menyenangkan di bumi ini. Tempat yang paling baik, yang paling indah. Itulah keluarga. Oleh karena itu kita penting selama bulan Juni ini mengalami pemulihan di bidang keluarga. Sehingga Allah memulai pekerjaan dimulai dengan pemulihan keluarga. Keluarga yang sehat akan melahirkan gereja yang sehat. Gereja yang sehat akan melahirkan kota yang sehat dan melahirkan bangsa yang sehat. Gereja yang kuat akan melahirkan keluarga yang kuat akan melahirkan gereja yang kuat dan kota yang kuat dan bangsa yang kuat. Sebaliknya, iblis ingin menghancurkan keluarga supaya gereja lemah, supaya kota lemah, supaya bangsa lemah. Sehingga kalau hancur keluarga, broken home, bertengkar terus, ngamuk terus, bahkan bercerai, maka yang hancur adalah anak. Maka dia generasi yang kekurangan fungsi ayah, fatherless. Kekurangan fungsi ibu, motherless. Bahkan dia diperebutkan, diasuh ayah atau diasuh ibu.
Ini yang menyedihkan kepada banyak keluarga. Oleh karena itu jaga keluargamu dengan baik-baik. Alkitab bilang duluan melayani keluarga baru gereja. Jangan sibuk gereja, keluarga kacau. Saya pernah mengalami salah prioritas. Tapi saya bertobat cepat. Sehingga saya mengambil keputusan mengikuti polanya Allah. Keluargaku dulu yang harus ku layani. Keluargaku dulu yang harus ku gembalakan. Istri dan anak-anakku. Baru gereja. Atau bisa saya katakan bahwa keluargaku adalah gerejaku. Sama-sama katakan keluargaku adalah gerejaku. Keluargaku adalah gerejaku. Jadi gereja itu adalah kumpulan keluarga-keluarga. Jadi iblis habis-habisan menghancurkan keluarga. Bahkan karena hancurnya keluarga, lahirlah gay. Laki-laki suka laki-laki. Lahirlah lesbi, perempuan suka perempuan. Dari mana ini? Dari keluarga yang hancur. Laki-laki tapi kewanitaan. Wanita tapi kepriaan. Sehingga dia menjadi LGBT. Banyak sekarang di desa-desa, di kota. Yang homo itu gak lagi hanya di luar negeri, di kampungmu. Di Teluk Dalam. Bahkan live. Di TikTok mereka live. Sedih kita melihatnya. Itu kampung Kristen. Karena saya ikut aktif TikTok. Saya upload selalu firman Tuhan. Saya sedih. Ini pasti ayahnya gak berfungsi. Ayahnya tidak hadir. Ibunya tidak berfungsi. Hidup tapi tidak berfungsi. Dalam hal ini kita gak mau menyalahkan siapapun. Karena ayah ibunya pun salah asuh daripada ayah ibunya atau nenek kakek. Jadi kita ini korban dari keluarga yang sakit. Sehingga produknya sakit emosi kita. Sering dibanding-bandingkan. Sering kita tidak dihargai. Sering kita hanya dilihat ketika salah. Ketika benar gak dipuji. Harusnya orang tua yang benar adalah ketika anaknya benar, puji dong. Kasih jempol, tepuk tangan. Dia bisa nyuci piring, tepuk tangan. Dia masih kecil. Dia bisa menulis A, tepuk tangan. Kita gak perlu ejek dia. Dia perlu apresiasi, dia perlu pengakuan. Ini enggak, ketika salah dibentak, ketika salah dimarahi, ketika salah langsung kata-kata yang toksik. Anak itu perlu pelukan. Ingat ya ayah ibu, kalau anakmu sering kau peluk, confidence, percaya diri. Pelukan itu membuat dia diterima. Saya paling senang melihat seorang ayah peluk anaknya begini. Bahkan kalau di kampung ya digendong seperti ini. Saya paling senang. Apalagi digini-ginikannya. Dan itu saya lakukan sama Hani. Sama Jamie. Saya angkat di kepala saya. Biar dia lebih tinggi dari saya. Maksudnya lebih hebat nanti dari papanya. Saya taruh di bahu saya. Waktu kecil saya bahkan di kepala saya. Dialah jemaat yang pernah menaruh bokongnya di kepalaku. Tapi itu adalah keputusanku. Umur-umur 2 tahun. Wah, papa. Doaku supaya anakku lebih hebat daripada aku. Anakku lebih tinggi daripada aku. Lebih hebat. Kalau lebih tinggi betul pula lebih tinggi dia. Maksudnya lebih dipakai Tuhan. Orang tua yang baik menginginkan anaknya lebih hebat daripada dia. Dalam khotbah ini selama sebulan ini ikuti terus. Undang keluarga-keluarga yang banyak bermasalah. Apa ciri-ciri keluarga sehat? Pertama, cek. Apakah keluarga saudara menikmati keluargamu? Ada yang gak menikmati keluarga. Akhirnya anak lari ke nikmat narkoba. Akhirnya lari anak ke nikmat begal. Akhirnya anak lari free sex. Karena rumahnya neraka. Ayah ibu gak siap-siapnya cekek-cekean.
Bukan hanya perang mulut, cekek-cekean. Lempar barang, kata binatang. Apa yang dipertontonkan ayah ibu, 80% dicontoh anakmu ketika menikah. Dengar anak-anak, gadis, anak muda. Pernikahanmu akan mirip ayah ibumu. Kalau tidak, kau sungguh-sungguh bertobat. Tapi kalau engkau sungguh-sungguh dengar khotbah ini, kau dipulihkan dari luka sakit hatimu. Kau pernah diusir ayahmu. Kau pernah dibandingkan dengan kakakmu. Kau pernah dikurung di kamar mandi. Kau pernah tidak diakui anak. Kau pernah dibiarkan nangis tanpa ada pembelaan. Masa kecilmu yang sakit itu menyakiti hatimu. Sehingga kalau itu tidak disembuhkan, sakitmu, lukamu kau bawa dalam pernikahan dan melukai pasanganmu. Yang paling sedih nantinya, ternyata suamimu produk yang sama. Sama-sama tidak nikmat keluarganya. Mereka pikir bersatulah kita supaya kita mendapat nikmat. Apa yang terjadi? Yang luka dengan yang luka, maka mereka akan saling berantem. Si istri luka, si suami luka, puak, puak. Si istri sakit kecewa, ini juga sakit kecewa dari masa muda, dari masa kecil, dibawa di pernikahan. Puak, puak. Mereka salah kaprah. Tidak ada yang mementor, tidak ada yang menuntun. Mereka berpikir lepas dari singa, mereka akan masuk ke taman. Ternyata masuk ke kandang harimau. Lebih parah lagi, terjebak dengan hukum. Hanya maut yang memisahkan. Dia seperti sudah terjebak. Padahal itu bukan jebakan. Tapi itu adalah kebenaran. Itu seperti kebenaran Tuhan. Maut, kematian yang memisahkan. Tapi karena mereka ini korban dari ayah ibu. Ayah ibunya pun korban dari kakek neneknya. Sehingga mereka mempertontonkan pertengkaran yang tidak siap-siapnya. Mereka tidak nikmat keluarganya. Bapak, Ibu, perbaiki. Sebelum kau dipanggil Tuhan. Sebelum kau dipanggil Tuhan. Perbaiki. Tidak ada anak yang jahat. Yang ada anak salah asuh. Mana ada anak lahir bulan Januari, jahat. Lahir bulan Desember, baik. Lahir jam 12 siang, jahat. Lahir jam 7 malam, baik. Gak ada itu. Gak ada. Yang ada itu anak salah asuh. Salah didik. Ini orang tua kan kadang-kadang egois. Anaknya hebat dipuji, betul gak? Ih, anakku S2, S3. Teller. Kena teller terus. Bangga sekali. Anaknya narkoba. Disalahkan anaknya. Gara-gara kau kan. Udah ku nasihati kan. Menuntut dalam keluarga. Membuat keluarga itu hancur. Pasangan di sini dengar. Pasutri di sini dengar. Kalau masih ada dalam hatimu menuntut pasanganmu. Neraka pernikahan. Neraka. Saling menuntut itu bayangkan. Kau yang berubah. Kau yang berubah. Aduh Tuhan, sampai semangatnya ini. Belum lunas ini. Mengingatkan aja. Kau yang berubah, kau yang berubah. Saya pernah begitu. Sama si cantik ini. Kau yang berubah, kau rupanya udah berubah. Sebagai istri pendeta, kau bapak pendeta. Kau harus tunduk, kau rupanya udah mengasihi aku. Gak siap-siap. Mana pernah siap? Kalaupun ada yang kau tuntut, dia gak membalas, mendam. Mendam itu lebih ngeri. Makanya ada orang, selama ini aku ngalah. Bukan ngalah, sebenarnya mendam. Kan ada ibu bilang gini kan, selama ini aku sabar-sabarkan samamu. Selama ini aku sabar-sabarkan samamu. Habis kesabaranku.
Bukan habis kesabaranmu. Selama ini kau nggak sabar. Selama ini engkau mendam. Harusnya kalimatmu, selama ini ku pendam-pendam. Selama ini ku pendam-pendam. Sekarang apa yang ku pendam udah penuh. Wah. Terkejut suami, terkejut istri. Hah? Ternyata kuntilanak yang kunikahi. Hah? Ternyata gondoruo yang kunikahi. Aduh. Hah? Hilang semuanya kenangan waktu pacaran. Ya waktu pacaran itu, aduh. Dari kantor aja. Udahlah bang, ini kan hujan. Jangan jemput bang. Abang kan di Padang Bulan. Aku di Pantai Cermin, jauh loh bang. Gak apa-apa dek. Abang suka lu waktu kecil kena hujan. Papa, tunggu ya. Tengah malam kau sakit, jam 2 pagi. Bang, adik sakit. Sakit apa? Demam. Siapa kamu? Gak ada, sendirian. Obat ada? Gak ada. Tunggu sebentar. Udahlah bang, abang masuk angin. Gak apa-apa dek. Gak apa-apa. Yang penting selagi ada abang bisa hidup. Selagi kakiku masih jalan. Selagi aku masih bernapas. Semua akan ku hadapi. Tenang dek, kau pasti sembuh. Abang segera datang. Betul datang dia. Si adiknya bilang, wah beginilah menikah ini ya. Wah terbawa aruslah dia. Wah terbuai-buai. Dia berpikir-pikir, wah enaknya kalau andainya kau di sampingku terus. Waduh Tuhan, sorga itu udah dekat. Ya Tuhan, terima kasih. Dia membayang-bayangkan minggu depannya, tiba-tiba dia lapar lagi jam 1 pagi. Bang, aku lapar. Loh, kau gak masak? Iya, tadi rencanaku mau diet. Tapi gak bisa bang. Rupanya jam 1 aku ngisap. Udahlah bang, gak usah bang pikirkan. Enggak dek, enggak. Kau harus sehat. Gak bisa kau sakit dek. Jangan sakit kok dek. Bisa beli ketio ateng enggak bang? Udah sakit pun masih permintaan. Jam 1 loh. Tenang dek. Jangankan ketio ateng. Bulu keteknya si ateng pun kau ambil dek. Tenang. Tenang. Apa mau? Tancap gas. Datang dia langsung jam 1.30. Makan dek. Makan dia. Dia berpikir, wah harapanku. Ayah ibuku melupakan aku. Yang satu ini gak pernah melupakan aku. Kapanpun ini dia cocok suami siaga. Siap antar jemput jaga. Wah beginilah nanti pernikahan itu. Aduh Tuhan. Cepatlah kita menikah ya bang. Abangnya bilang, sabar dek. Enggak lah, aku udah gak tahan lagi, menikah aja bang. Dia gak tahan lagi di rumahnya penuh berantem. Lihat mamanya marah-marahan, bapaknya marah-marahan. Menikahlah mereka. Harapan, tinggal harapan. Bang, aku datang bulan. Gak kau aja datang bulan, aku pun datang tahunan ini sama-sama. Kau sakit, aku pun sakit, urus masing-masing. Sudah lewat pacaran dek, sekarang penderitaan. Baru dia nangis. Ini kisah nyata. Jangan yang pikiran bapak ibu adik-adik, ini dongengku. Ini bukan karena aku banyak nonton drakor. Bukan. Nggak nonton saya. Tapi karena konseling. Banyak jemaat yang konseling ke saya. Pacaran dengan menikah, realita langit dan bumi. Sekarang mereka menuntut pisah-pisahan di pengadilan. Di WA saya semalam. Semalam saya di WA. Polisinya jemaat pula telepon saya lagi. Saya jemaat bapak di Polda. Bantulah si ini, si ini. Itu udah kubina dulu. Berapa lama kau pacaran? 7 tahun. Bang, dia manggil abang sama saya. 7 tahun. 7 tahun itu kayak mana? Wah, aku pokoknya kayak princess. Princess. Ratu. Kalau bisa gak boleh
Jangan kakiku tersentuh pasir. Diangkat. Jam berapa aku bilang dia datang. Luka di hatimu kalau tidak sembuh akan melukai. Makanya yang penting dalam pernikahan yang kau lihat hati. Yesus melihat hati bukan penampilan. Kalau engkau masih melihat penampilan nomor satu, bukan salah ya melihat penampilan. Tapi jangan buat nomor satu. Kalau engkau masih melihat penampilan, selamat ditipu. Amsal 31 ayat 30. Selama si kau nomor satu kau buat ganteng, makan ganteng itu nanti. Makan, telan, bodut. Kalau enggak mual kau lihat gantengnya. Mual. Benar. Salah pak gantengnya. Enggak salah. Itu anugerah. Tapi kalau kau lihat dia tidak takut Tuhan, habis hidupmu. Ingat menikah itu 70 tahun atau 50 tahun loh. Survei rata-rata pernikahan itu 50 tahun. 50 tahun kau melihat dia model begitu. Pakai otak 90% waktu pacaran. Sesudah menikah pakai otak 1%. Pakai hatimu 99%. Ampunilah dia ya Tuhan. Terimalah kekurangannya. Penerimaanlah. Kalau sekarang buka mata lebar, buka telinga lebar, minta pendapat orang lain tentang dia. Jejak rekamnya, sosial medianya, apa yang diuploadnya. Nggak jauh beda itu hidupnya. Teman-temannya selama ini. 5 temannya itulah dia. Lihat orang gampang sebenarnya adikku. Tapi karena kau bilang bucin, bucin. Alang mah bucin nih. Bucin, bucin maho. Buka matamu, jangan budak cinta. Buka mata lebar. 50 tahun lo jenis itu bersamamu. Ya, kau menikah itu ingat ya, pilihanmu. Tuhan memberikan circle, kau yang memilih. Jadi mengenal orang gampang. 5 temannya itu dia. Manusia menarik ke yang sama. Nikmat. Apakah engkau menikmati? Berapa nilainya nikmat keluarga? Kalau nikmat aku yakin kau suka di rumah. Kalau nikmat aku yakin ayah pulang hore. Kalau nikmat ibu pulang hore. Senang. Ikut anabul maupun senang. Tahu anabul? Biang. Peliharaan. Ya, coba kalau bertengkar terus, peliharaanmu pun takut, berondok gini. Kucing pun berondok. Bukan hanya mertuamu lari, semua. Ikut kecoa pun masuk kembali ke got. Setan aja pun melihat, lebih setan orang ini, lari kita katanya. Setan pun diskusi, jangan ganggu, udah lebih setan itu. Apakah ada keterbukaan dalam keluarga? Apakah main tutup-tutupan? Gadgetmu. Gadgetmu. Ingat, gadget inilah di sini perselingkuhan. Saya mau kata inilah perselingkuhan di sini. Zaman now 100% ku tebak, inilah awal perselingkuhan. Gadget. Baik yang pacaran, baik yang menikah. Kalau pacaran aja tidak bisa baca handphonenya, putus. Putus, saya bilang. Padahal dia tugasnya hanya apa? Tugas di bank. Kenapa abang gak bisa baca handphonemu? Oh enggak, ini ada rahasia negara. Kadang-kadang presiden kontak aku juga ini dek. Jadi tolong dek ya, jangan dulu ganggu dek ya. Baru kau udah menelepon, ya. Ntar dek ya. Nah, kok udah begini hati-hatilah kau. Ya, ntar dek ya, udah. Atau masuk telepon langsung dimatikannya. Gampang kau bisa merasakan orang ini pemain. Menikah tidak boleh ada yang tertutup. ATM-ku semua dia tahu. Bahkan isinya pun dia tahu.
PIN-nya dia tahu. Gadgetku kuletakkan mandi, aku aman. Karena aku tidak simpan dosa di sini. Keterbukaan, komunikasi. Apakah ada komunikasi dalam pernikahan? Dek, kalau pacaran kau dek, jangan kau terus terbuai-buai melihat mukanya. Komunikasi, ngomong. Mau lihat bodohnya orang ketika ngomong. Kalau orang ganteng, diam-diam aja. Gak nampak otonya. Bodohnya gak nampak. Komunikasi. Lemparkan pertanyaan sama dia. Baru kita lihat, gak nyambung rupanya. Ganteng tapi oto. Ya Tuhan. Jadi ini kita sedang transisi nih Bang. Abang itu pikir sejenis apa transisi? Yang ku tahu Transmart ini transisi. Artinya apa? Dia nggak nyambung apa yang kau bilang. Tapi kalau itu pun kau terima nggak apa-apa, itu nggak dosa. Tapi sebaiknya kalau kau menikah jangan jauh kali pendidikanmu. Sebaiknya ya, tapi nggak dosa ya. Supaya nyambung. Kalau kau doktoral, dia bokor-bokor. Nah saudara, doktoral dengan bokor-bokor. Gak ada kuliah, gak ada sekolah apapun. Bolehkah? Boleh, sepanjang seiman. Tapi tersiksa kau nanti. Cobalah dek, cantik adik ini. Perspektifmu lah dulu dek. Kan paradigma mereka itu rusak semua. Perspektif, paradigma. Gini-gini adik itu. Menurutku Bang, memang dunia ini gelap. Karena dia gak tahu lagi apa memangnya perspektif, paradigma. Lama-lama kau kan bingung menikah sama dia. Jadi sebagusnya jangan jauh kali. Ekonomi pun kalau bisa jangan jauh. Kalau jauh kali nanti kau menikah, keluargamu payah makan sama dia. Benar loh. Payah adaptasinya kalau jauh kali. Boleh nggak? Boleh. Yang penting seiman itu boleh ya. Ini ngerti ya. Jadi bukan salah kalau kau karena kaya nggak salah. Tapi kesulitannya ini masuknya loh. Ada loh orang menikah karena kayanya. Ini payah kali dia masuk keluarganya. Makan mamanya pun nggak berani di situ. Karena di situ makan duduk rapi. Garpu dengan sendok begini. Nggak boleh bunyi. Di rumah mamanya pakai tikar, pakai sarung, daster. Gak ada sapu tangan, dasternya diginikannya. Habis makan, Di rumah orang kaya mana bisa begitu? Jijai. Habis makan congkel gigi lagi. Buka kaos kutang lagi. Nikmat itu. Udah dicongkel-congkel giginya, bahkan minum air putih lagi dikumur-kumur. Bukan dibuang. Di rumah orang kaya kau buat gak gitu. Ya Tuhan, ini bodat atau manusia? Udah dikumur-kumur pun sisa makanan masih dibodut. Ya Tuhan. Belum lagi kau congkel nanti sisa gigi, sisanya itu masuk ke mulut mertuamu. Habislah. Terlalu kaya kali pun gak bagus. Ngerti ya? Jangan salah mengerti ya. Jangan kau cinta karena kayanya. Bapaknya itu yang kaya. Bukan dia. Habis hidupmu nanti. Saudara, dalam menikah itu ada komunikasi. Kami belajar semalam sama istri sama anak-anak 2 jam. Handphone tidak dibuka sama sekali. Saya udah bilang sama mereka, SOP kalau udah acara family dinner, family time, handphone, no. Langsung buat tipe aeroplane. Tidak perlu masuk, saya buat itu langsung. 2 jam. Kulihat istriku, kulihat anak-anakku. Karena satu waktu mungkin gak kulihat mereka. Sebisa mungkin aku terus kasih masukan, tuntunan. Usiaku bertambah terus, sekaligus berkurang.
Ingat, kalau kau ulang tahun, bertambah dan sekaligus berkurang jatahmu. Saya terus kasih ketawa, makan, kasih nasihat, sikit-sikit ya. Jangan udah pemilih time langsung bawa Alkitab tengah-tengah. Jadi kita bahas dari kitab Wahyu. Yesus mau datang kedua kali. Yang mau makan pun ya Tuhan. Jangan begitu juga. Saling membangunkah keluargamu? Poin keempat. Saling membangunkah? 3 minggu yang lalu istri saya agak ada tantangan, agak drop sedikit. Cerita ke saya, cerita ke anak saya bilang sama istri saya, "Ma, ini pasti mendatangkan kebaikan. Kita hadapi sama." Anak laki-lakiku dihak sama istriku, dipeluk. Anakku bilang begini, "Kita hadapi satu-satu, pasti bisa, Ma." Suatu waktu juga anak laki-laki kami yang drop, anak perempuan kami yang drop. Kami datang, kami support. Saya juga pernah drop. Dia support saya, anak-anak support saya. Tidak ada orang yang kuat. Kita bisa drop di titik terendah, di titik nol. Apalagi anak gadis, anak muda dalam dunia percintaan. Dunia kuliah, dunia tesis, skripsi. Ditolak oleh dosen pembimbing. Perlu support. Ayo nak, kamu bisa. Nanti ada videonya itu. Yang berikutnya. Bagaimana cara memiliki keluarga sehat, membawa keluarga ke mesbah Tuhan. Yosua 24 ayat 15 berkata, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Inilah jalan terbaik keluargamu sehat. Mesbah keluarga. Saya selalu mengajak istri sama anak-anakku, dan istriku juga selalu mengajak. Ayo doa keluarga. Tapi memang tidak mudah untuk menyesuaikan jadwal anak-anak yang kuliahnya udah jam terbang. Apalagi anak-anak sekarang manusia malam. Malam baru hidup. Jam 7 masih di tempat tidur. Rata-rata. Balas WA jam 1 pagi. Baru diskusi hidup jam 1 pagi. Jam 11 mereka baru mandi, kami udah tidur. Ya gak bisa aku salahkan. Kadang-kadang faktor temannya juga dalam grup, dalam pekerjaan, ya udah kami adaptasi. Tapi tetap saya kasih tahu tidak baik. Jam 11 malam ke atas penyakit kanker kau nanti. Penyakit ini. Sebagusnya jam 11 sudah tidur. Saudara, mesbah keluarga. Yang berikutnya, saling mengasihi. Saling mengasihi. Ingat, bukan karena rumahmu besar yang penting. Seberapa besar kasih di keluarga itu. Bukan seberapa mewah rumah itu. Tapi seberapakah banyak sayang di keluarga itu. Maka rumah itu akan surga. Bapak, ibu. Anakmu mau berubah. Pertama, terima dia apa adanya. Kedua, dampingi dia daerah mana dia yang berbahaya. Katakan gadget. Gadget daerah bahaya. Kami dua pernah mendampingi anak kami laki-laki. Ketika SMA kelas 1, kelas 2 begitu parah. Kami terima. Awal-awalnya kami gagal karena kami emosi udah mulai marah. Tapi penerimaan, berdoa, kudampingi. Dia sendiri yang melepaskannya. Anak-anakmu itu butuh penerimaan, butuh pendampingan. Anak-anakmu gak butuh justifikasi. Anak-anakmu gak butuh penghakiman. Anak-anakmu gak butuh penuntutan. Anak-anak gak butuh perbandingan. Perbandingan itu menyakitkan. Istriku berulang-ulang nyampaikan ke saya. Jangan pernah bandingkan Hani Jamie, Pak. Perbandingan itu menyakitkan. Anak-anak itu unik. Anak-anak itu setiap anak ada kelebihan, ada kekurangannya. Terima dengan segala kasih Kristus. Dampingi dia. Ingat, Amsal bilang, mahkota orang tua anak-anak. Mahkotaku sekarang, ini rambutku udah putihnya sebenarnya ini. Karena kucetnya. Karena masuk YouTube. Jadi agak sedikit. Kan TikToker sekarang. Cile. Nah, saudara, saya mau katakan, tapi mahkotaku bukan rambut putihku. Hani dan Jamie.
Itulah kebanggaanku. Kebanggaanku bukan mereka kaya, tapi mereka jadi berkat bagi bangsa. Jadi berkat bagi banyak orang. Bukan hartanya, berapa jabatannya, apa yang dia punya. No. Tapi sebagaimana hidup anakku yang jadi berkat sepeninggalan aku. Mahkota anak-anak orang tuanya. Mahkota orang tua, Hani dan Jimmy, anak-anak. Mahkota anak-anak orang tuanya. Orang tuanya yang dibanggakannya. Coba ingat adik-adik ketika kau bertengkar dengan orang lain. Ada gak perasaanmu, kau kasih tahu ke bapakku ya. Karena itu kebanggaanmu. Anak-anak ini gampang menyenangkan. Pegang aja tangannya gini-gini kan sama suami istri. Senang mereka. Digini-ginikan. Wih, si Jamie paling senang itu ku gini-ginikan. Walaupun hati-hati. Main-main bola. Penerimaan, pendampingan. Ayah, ibu, sebelum kau tinggalkan dia. Karena engkau pasti meninggal. Karena aku pasti meninggal. Tebus kesalahanmu. Kejar kegagalanmu. Kejar kesalahanmu. Jangan tuntut mereka. Pengaruh yang terbaik adalah teladan. Teladan hidupmu lah. Itulah yang membuat mereka berubah. Apa yang kau lakukan mereka akan contoh. Kalau engkau rindu anakmu tidak merokok, stop rokokmu. Engkau rindu cucumu gak merokok, stop rokokmu. Engkau rindu anakmu tidak berzina, tidak masuk pornografi, jangan pernah nonton pornografi. Kalau saudara masih melakukan itu, anak-anakmu akan melihatnya. Berikutnya, orang kenapa yang mengalami emosi, kita belajar. Emosi itu perasaan yang naik turun. Senang, sedih, takut, berani, naik turun. Naik turun dia. Pernah gak lihat orang tiba-tiba dari ketawa, wah kakak. Gak lama lagi, pernah gak? Tadi kok ketawa, baru kulihat 5 menit lagi nangis. Itulah perasaan. Perasaan. Engkau nonton drakor itu kan perasaanmu yang dimainkan. Coba nonton drakor tanpa musik. Main drakornya, tapi tanpa gak ada musik, perasaanmu gak main. Tapi karena ada musiknya, perasaan. Ada orang perasaannya gak terkendali marahnya, emosionalnya. Emosional artinya dia tidak mengendalikan emosinya. Harusnya kitalah yang mengendalikan emosi. Emosi ada 2, emosi positif. Bahagia, gembira, senang, cinta. Itu dari Tuhan. Emosi negatif, ini pun dari Tuhan. Takut, sedih, cemas, marah. Tuhan Yesus aja juga mengalami sedih, cemas, takut di Taman Getsemani sesaat. Tapi dia berkata, jadilah kehendakmu Bapa, bukan kehendakku. Yang tidak boleh jangan dikuasai takut. Yang tidak boleh jangan dikuasai cemas. Yang tidak boleh jangan larut dalam duka. Boleh berduka, boleh nangis. Ketika meninggal orang yang dicintai. Tapi jangan terus larut dalam duka, maksudnya di kerjaan pun nangis, di tempat pesta pun nangis, setahun nangis, 2 tahun nangis, 3 tahun nangis. Ya kapan hidupmu bisa move on? Bagaimana kau mengerjakan yang lain? Jadi ini dua-duanya dari Tuhan. Tapi kuasai. Kalaupun engkau gembira senang, kuasai juga. Jangan berlebih-lebihan. Secukupnya. Karena Pengkhotbah 3 bilang ada waktunya engkau tertawa, ada waktunya kau menangis. Jadi kalau engkau sudah tertawa-tertawa, habis itu menangis. Habis kau menangis tertawa, gitulah hidup ini. Keseimbangan itu. Mampu menyeimbangkan itulah bahagia sejati. Gak ada orang ketawa terus. Sedangkan orang gila pun nangis kadang-kadang. Gak ada. Semua kita mengalami masa duka dan suka. Seimbang hidup ini. Jangan lihat tampak luar orang itu fine-fine, baik-baik. Oh no way. Mereka juga mengalami duka. Mengalami banyak tantangan. Berikutnya. Lihat orang sakit itu. Apakah ini ciri-cirinya ada padamu atau ada pada saya? Pikirannya sulit konsentrasi. Kuliah gak konsentrasi. Dengar khotbah gak konsentrasi. Pikirannya selalu negatif. Jangan-jangan aku gak kerja nanti. Jangan-jangan aku gak punya jodoh nanti. Jangan-jangan aku ini gak ada apa-apanya. Selalu negatif pikirannya. Perasaannya gelisah. Tak bisa atasi masalah. Saat ada masalah gak bisa aku hadapi ini. Aku gak sanggup. Aku pasti kalah. Matilah aku. Gilalah aku. Aku gak berdaya. Jangan.
Ini yang negatif. Tindakannya merugikan. Dia bisa mencuri, dia bisa membunuh, dia bisa narkoba. Dia bisa menjual diri. Orang yang emosi negatif bisa menjual diri. Emosi yang sehat, pikirannya positif, punya tujuan yang jelas. Aku akan seperti ini 5 tahun ke depan. 10 tahun ke depan. Aku akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Lebih kurang, kuserahkan kepada Tuhan. Tuhanlah menolong aku. Ada visi, perasaannya penuh kasih, sukacita, semangat. Jadi kalau engkau melihat orang gampang sehat atau sakit emosinya. Orang yang sehat itu dia semangat, sukacita. Kalau engkau tidak semangat, engkau sedang tidak dalam jalan Tuhan. Orang yang di dalam jalan Tuhan, apapun masalahnya semangat. Apapun masalahmu, kalau engkau tidak semangat, engkau di luar koridor Tuhan. Jadi jaga semangatmu. Selagi masih ada semangat, semua penderitaan bisa kau hadapi. Tindakan jadi berkat. Berikutnya, orang yang emosi bisa menimbulkan marah-marah, penyakit liver. Ingat, psikosomatik. Kejiwaannya yang sakit, tubuhnya ikut sakit. Orang yang sedih, paru-parunya bisa sakit. Orang yang khawatir, bisa sakit lambung, asam lambung. Saya pernah mengalami. Stres, bisa bikin sakit jantung dan otak. Ketakutan, bikin sakit ginjal. Jadi emosimu bisa menimbulkan penyakit ke tubuhmu. Berikutnya, contoh emosi positif dan negatif. Saul, lihat Saul. Saul iri kepada Daud. Karena Daud mengalahkan berlaksa-laksa, Saul hanya beribu-ribu. Sangat marah. Lihat ya, orang yang emosinya sakit. Ciri-cirinya mudah iri hati. Kalau hatimu mudah iri hati, emosimu sakit. Lihat orang ke salon, makin cantik, iri hati. Jangan iri hati. Sangat marah. Orangnya ingin menyakiti, ingin membunuh, ketakutan, memusuhi dengan dan diganggu roh jahat. Orang yang emosi negatif gampang diganggu roh jahat. Karena banyak luka di hatinya, banyak kecewa, roh jahat duduk di hatinya. Kemudian tidak punya relasi baik dengan Tuhan, payah berdoa dengan Tuhan. Karena dia gak mengampuni yang menyakiti dia. Dia terhalang ketika menyembah, dia gak bisa menyembah. Banyak benci, banyak iri hati, banyak terluka, banyak sakit. Emosi yang positif Daud. Berikutnya, Daud yang sehat emosinya bisa mengendalikan diri. Tidak mau menyakiti, apalagi membunuh. Dia mengasihi, mengampuni, tidak dendam, tetap berbuat baik. Walaupun orang berbuat jahat, memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan dan sesama. Jadi Daud itu dikejar-kejar Saul, 2 kali ditombak. Tapi Tuhan melindungi. Itu menantunya loh, Daud. Saul iri, marah. Hubungannya dengan Tuhan gak dapat. Setan masuk dalam dirinya. Saudara, Daud udah menangkap si Saul di kemah. Kepalanya sudah bisa dipegangnya, jubahnya. Hanya jumbai, puncak. Ada jumbai di kepalanya, dipotongnya. Para ajudannya bilang, kenapa gak bunuh? Ini mau membunuh kita. Jangan sakiti dia. Jangan bunuh dia. Pasukannya bilang, bunuh aja. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Ingat, anak Yesus memberkati musuh. Anak Yesus tidak ada benci. Anak Yesus tidak ada iri hati. Kalau engkau masih punya iri hati dan benci, Yesus tidak bekerja dalam hidupmu. Izinkan Roh Kudus melepaskan pengampunan masa lalumu yang tersakiti. Berikutnya, ada cara menyalurkan emosi. Ada orang yang supresif, ini anak-anak banyak kali. Kalau bertengkar ayah ibu, anak-anak mendam. Ingat ketika kau melihat ayah ibu bertengkar. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia hanya bisa. Makanya anak-anak kadang nangis. Itu mendam. Itu sakit sekali. Beberapa di antaramu mengalami itu. Masih nangis. Itu sakit sekali. Sakit sekali. Jangan gitukan anakmu. Kalau dia mau nangis, biar dia nangis. Dia manusia.
Dia sedih. Dia terluka. Kami juga pernah dulu salah. 4 tahun lalu anak saya Jamie. Dia mendam. Di tempat kami jalan keluar kota. Bagaimana menurutmu Jamie? Apa yang perlu kita perbaiki? Belum ngomong. Mendam. Anak-anak ini banyak mendam. Karena masa kecilmu gak bebas ngomong. Kau gak bisa membela. Mereka pun bercerai, kau gak bisa membela. Karena kau masih dinafkahi. Sehingga anakmu jadi korban. Emosi yang luka akan merusak sistem tubuhnya. Jangan biarkan itu. Peluk anakmu. Bermain sebanyak mungkin. Bercerita. Main bola kaki kalau dia laki-laki. Bermain masak-masakan kalau dia perempuan. Itu yang supresif banyak sekali. Maka lihat ada orang silent treatment. Diam. Itu dari kecil dia disakiti. Kalau ada masalah dia gak bisa ngomong baik-baik. Harusnya masalah itu 4F. Yang F pertama ada orang menghadapi masalah. Fight. Berantem. Kedua flight. Lari. Gak mau menghadapi masalah. Ini salah. Fight juga salah. Fight itu saling flight. Lari. Tinggalkan pasangannya. F yang ketiga freeze. Kayak freezer. Beku. Mati rasa. Aku udah mati rasa sama. Kau mau apa? Mau apa? Anaknya juga bilang, Papa maunya apa? Wah ini ngeri. Freeze ini udah beku. Mendem. Yang paling bagus F terakhir. Face. Hadapi. Bicarakan baik-baik. Orang yang menikah 75 tahun. Diwawancarai. Kok bisa 75 tahun menikah? Dia bilang semua masalah kami bicarakan dengan baik-baik. Tidak ada masalah yang tidak selesai. Kalau dibicarakan baik-baik. Ada orang kalau ngamuk ekspresif. Ngamuk, langsung marah. Langsung nggak, aku kalau marah nggak bisa mendam-mendam aku katanya. Wah ini ngeri. Yang supresif lebih parah menurut aku. Yang ekspresif dia sembuh karena dilepaskannya orang lain dilukai. Supresif orang lain senang tapi dia sakit, ngerti ya? Karena mendam itu kan sakit di dalam. Yang paling bagus yang terakhir, rilis. Ngomongi baik-baik. Ma, ini cerita masalahnya begini. Oh iya Pak, iya Pak. Maunya siap dulu ngomong satu baru ngomong. Jangan belum siap satu ngomong, dia udah dijawab. Itu bertengkar namanya. Rilis. Ngomongi baik-baik. Saya ambil contoh. Supaya kalian jangan terlalu dibawa dengan kesedihan. Pernahkah diantaramu buang angin ditahan? Itu supresif ya. Pernah nggak mau buang angin? Mau kentut. Buang angin. Mana tahu ada yang nggak tahu buang angin. Apa itu buang angin? Ya buang angin ya seperti mau buang angin. Mau pelepasan. Pernahkah kau tahan? Pernah ya, karena sebelah ini ada pendeta, sebelah sana mertua. Ya acara keluarga ini kan. Di sana tulang, sana bapak talu, mama talu. Kan sakit sama dirimu. Nah itu supresif, mendam itu sakit. Tapi ada orang juga gak peduli. Ekspresif dia. Bahkan aneka ragam bunyinya. Bisa dia pit. Bisa. 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 Itu ekspresif. Saya masih ingat Eptanas tahun 88. Cantik kali cewek ini kawanku. Cantik kali. Tapi dia ekspresif. Langsung. Pit. Larilah pengawasnya. Kami contek-contekan lah semua. Yang paling bagus itu adalah rilis. Pernahkah engkau di mobil berangkat? Naik Innova atau L300 kan rame-rame. Atau dalam bus, dalam Avanza. AC lagi, hujan lagi, gembung lagi, baru makan Indomie. Atau belum makan, gembung lagi. Ya Tuhan di sana ada ini. Tapi kau udah gak tahan lagi. Yang paling bagus pelan-pelan. Cicil dia, cicil. Satu-satu udah langsung gini. Karena kau yang berdosa, kau diam aja. Atau kalau kau mau lebih baik, sorry.
Kami bertiga kemarin Pendeta Jaya, Pendeta Samuel dengan saya ke Samosir. Sampai jam 12:30 di Parapat. Kejadian juga. Coba aku pikir-pikir siapa lah dia atau aku. Kan kodenya gampang, supir langsung buka jendela. Ada apa buka jendela? Tapi memang dalam perjalanan itu kan ada 4 jam. Aku ada sekali tapi gak aku kasih tahu. Tapi abis itu yang lain lagi. Aku kayaknya tadi enggak, ya udah balas-balasan. Tapi coba suami istri, mana lagi cerita. Apa. Sambil jalan pun dia saling serang, Korea Utara dan Korea Selatan. Cara pemulihan emosi, berdoa. Pertama berdoa. Banyak berdoa dengan Tuhan. Sakit hatimu dipulihkan Tuhan. Yang kedua, berpikir benar, isi dengan firman Tuhan. Yang ketiga, berbuat baik. Nanti di Aiker bahaslah ini. Sudahkah keluarga saudara memiliki emosi yang sehat? Bahas ini. Ceritakan. Apakah komitmen saudara untuk memiliki emosi yang sehat? Tuhan memberkati kita. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.